nyeker Kak, dia nyeker nggak pakai sendal, terus kakinya itu dipegel sama sendal mati tuh. Ini orang nggak jelas banget sih, mondar mandir. Jadi berbalik dong, ada pergerakan. Apa sih engsel pintu? Nggak bisa kencang, pelan, kayak layaknya orang mau. Coba bilang deh ke Mbak Dewi gitu, minta tolong CCTV nih, ya kan? CCTV pas dilihat itu di CCTV tuh nggak ada sosok anak kecil, 3 sosok anak kecil masuk dari pintu, terus dia ke arah lemari. Sembari antara 3 ini, salah satu ada yang nengok ke Lala, dan dia tuh nengok palanya doang muter sampai belakang, palanya muter sampai belakang. Bapak kayak nginjek tanah. Artinya apa ya? Terus kata ini Niki, dia bilang kalau makam punah terus itu tanah, berarti dulunya adalah tanah kuburan. Terus kita tanya, Kak, mau tanya, sebelum dibangunnya gedung kosan ini dulunya apa sih? Itu kita tanya di WhatsApp. Nah, si Kak Dewi ini balas, oh iya kakak, yang dibangunnya gedung ini adalah lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tanah Misteri bareng gua Jali di segmen Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Jakarta Barat, tepatnya di daerah Rawabuaya, Cengkareng. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gua. Assalamualaikum Kak Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Sehat. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya nggak ngapa-ngapain sih Kak, lebih tepatnya kayak kalau ngisi waktu kosong ya sama bikin kesibukan video-video pendek. Oh ya Kak, sebelumnya kan kita sebelum teknik kakak punya cerita tentang kos-kosan angker di daerah Jakarta Barat. Gimana sih itu ceritanya? Boleh gue minta sedikit ya cerita? Oke, dikit nih ya. Iya. Jadi selama aku ngekos di daerah Jakarta Barat tersebut tuh aku hampir tiap hari awal pertama pindahan itu kena teror, terus dibikin rep-repan. Pokoknya kita tiap malam itu hampir kena teror terus, aku sama pasangan aku, suami aku. Berarti selama itu berdua di situ? Kenapa? Ya berdua di tempat itu? Iya. Itu pada tahun berapa? Tahun 2022 ini. Oh masih baru? Masih baru. Dan aku bertahan sampai 7 bulan di sana. 7 bulan di sana? Langsung pindah ke tempat sini? Dan baru pindah ke tempat ini pun pas awal pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober? Iya. Oke Kak, ditahan dulu cerita lu ya. Oke sob, sebelumnya dia ini adalah seorang konten kreator. Nama channelnya ada Serem Anjir ya Kak? Iya, Serem Anjir. Jangan lupa nih berkunjung juga nih di channel Serem Anjir. Di sana juga banyak podcast horor dan tentunya juga penelusuran ya. Iya. Oke sob, sebelumnya gue berterima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mensupport channel gue dari awal hingga sampai sekarang. Kalau nggak karena kalian semua, channel gue nggak akan berkembang. Dan jangan lupa juga nih berkunjung juga di channelnya Serem Anjir. Ya, sesudah menonton video ini langsung berkunjung ke channel Serem Anjir. Oke, berhubung opening gua udah kelamaan, kita langsung aja masuk di Kupas Misteri. Oke sob, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita sapa-sapa lagi nih narasumber yang ada di samping gua. Kak, sapa-sapa lagi Kak, biar kita nggak selek. Oke, biar nggak selek. Langsung aja kita masuk ke inti cerita dari cerita Kak. Oke, jadi kan kali ini aku ketemu kakak untuk menceritakan kisah aku yang tentang kos-kosan ya. Nah, jadi ceritanya gini, aku sebelum pindah ke kosan yang di Jakarta Barat, aku nih ngekos di daerah Jakarta Pusat. Nah, kenapa aku bisa pindah ke Jakarta Barat? Karena kosan yang di Jakarta Pusat ini kecil, sempit, dan memang aku dapat pekerjaan di daerah Jakarta Barat. Jadi kita berpikir untuk, oh yaudah deh, kita cari kos-kosan daerah sana, kita pindah.
Nah kebetulan juga aku nih udah tahu kos-kosan ini dari temen. Nah terus ngomong lah sama pasangan, yang coba deh chat ke penjaga kos gitu, tanyain ada kamar kosong nggak kan, karena pasanganku tuh punya nomor si kakak, sebut aja Mbak Dewi, nah dari temenku nih. Oke, terus nanya-nanya, si Mbak Dewi ini ngasih tahu lewat via WhatsApp, ada kak, ada 2 kamar kosong kata dia gitu. Oh ya udah, kalau boleh nanti kita bakalan survei, tapi pertama dikirimin tuh foto-fotonya dari WA kan, kayak foto sama video. Nah terus di situ si Koko dia ngasih lihat ke aku ngeliat kayaknya mending kita survei aja langsung kayak gitu, kayak burem mungkin ya kameranya atau apa. Ya. Nah ya udah akhirnya kita janjian tuh sama Mbak Dewi buat ketemu. Langsung lah dari situ kita berangkat ke kosan yang Jakarta Barat nih. Sesampainya di kosan Jakarta Barat ini, aku tuh mau parkir di depan. Ternyata si Mbak Dewi ngomong, kak jangan parkir di situ, ke basement aja. Nah di situ ada basement ternyata. Jadi kalau dari depan nih ya, itu kan lobby ya kan. Itu ke basement itu nggak ada cahaya matahari masuk sama sekali, nggak ada. Jadi bener-bener langsung ketutup aja, ketutup gelap pas turun ke bawahnya itu, dan itu luas banget parkirannya, jadi ada 2 lorong sana untuk mobil, lorong sininya untuk motor. Nah pas sesampainya di bawah nih, Lala turun, Lala langsung jalan duluan dong. Tiba-tiba pas nengok belakang, kok si Koko bengong di situ di motor gitu, pelangga-pelongo. Pas dia udah matiin motor kan, pelangga-pelongo sembari nyenter-nyenter, ngapain? Aku balik lagi, aku tepok pundaknya. Yang lu ngapain sih dari tadi pelangga-pelongo di situ? Dia langsung kayak enggak, tapi pucat mukanya. Terus aku bilang, ayo buruan naik, udah ditungguin sama Mbak Dewi gitu. Udahlah kita naik ke atas nih, kita naik ke lobby, terus ketemu Mbak Dewi. Aku langsung nanya, gimana Mbak kamarnya? Ya udah yuk langsung aja ke atas. Langsung nih kita tuh dapatnya di lantai 2 ya. Begitu naik, jadi aku sebutin ya, di kosan ini tuh ada 2 lorong. Jadi dia gedung 2 lorong. Lorong ini tuh batasnya lantai 1 sampai lantai 2. Dan itu 4 kali naik tangga. Itu berapa kamar itu? Oh itu banyak kak. Jadi di lantai 2 aja nih ya, yang kamar Lala itu ada 4 lorong. Lorong pertama aja ada hadap-hadapan 6, jadi 12 kamar. Sebelah situ 12, belakang lagi 12. Jadi berapa itu? 12 kali 3. Ya ada banyak lah pokoknya. Nah terus pas udah nih kita langsung dianterin lah ke lorong pertama yang lantai 2. Terus pas begitu masuk ke lorong pertama, rame nih, karena memang banyak sendal-sendal di depannya tuh ya kan, banyak sendal-sendal. Terus ya kita seneng lah begitu masuk ngeliat. Jadi si penjaga kos ini udah mempersiapkan AC-nya lah, karena dia tahu kalau ada yang mau survei kan. Tapi pas begitu masuk kayak ngerasa pengep gitu loh kak, pengep, terus kayak ngerasa desek-desekan kayak rame dalam kereta. Cuman AC nyala, jadi kayak tengkuk tuh panas banget. Tuh kayak sempet ngerasa aneh sih dari situ. Nah terus aku sempet nanya, Kak Dewi, katanya ada 1 kamar lagi. Nah ini yang kamar pertama 216. Nah kamar yang kedua ini kita mau lihat, itu aku lupa kamar 23 berapa apa 24 berapa gitu ya angka ininya. Nah kita dikasih lah, diajak nih dari 216 diajak ke kamar 1 lagi. Itu di lorong paling ujung, lorong terakhir tuh, lorong 4. Pas ke sana kita masuk nih, kita buka, wah ini makin gak bagus aja. Dari kayak apa sih, udaranya lah pengep banget gitu, kayak ngelekep banget gitu kan. Udah tuh dari situ kita ngomong, si Koko nanya nyeletuk, kak ini di sini penghuninya rapi banget ya, naruh sendal pada di dalam kayak gitu. Nah si Mbak Dewi ini langsung jawab, oh enggak kakak, di sini nggak ada yang nempatin katanya. Kalaupun nanti jadi itu kita yang pertama nempatin, soalnya kan yang lain non AC di deretan yang lorong 4 ini, yang AC cuma 1 yang bakalan kita mau tempatin nih. Cuman nggak jadi. Nah di situ langsung Lala bilang, ya udah deh kak, kita pilih kamar 216 aja.
Jadi nggak jadi di kamar yang itu tuh, soalnya kan kayaknya lorong banget belakang, terus gelap. Jadi kayak peli cahaya lah di situ tuh. Udah dari situ kita lanjut turun ke bawah, kita deal nih. Udah deal ya kan, DP kosan. Aku balik lah sama Koko ke kosan yang di Jakarta Pusat. Kita rapi-rapi tuh, packing kan, buat besoknya tuh pindahan. Nah, selang cerita dari situ langsung besoknya kita nempatin, rapi-rapi kan, udah pindahan, udah beres-beres lah, pokoknya udah capek banget nih, kita istirahat. Nah, besoknya kita melakukan aktivitas seperti biasa, Koko kerja, aku kerja. Nah, pas udah di saat waktunya kita pulang kerja nih kan, sore, malamnya nih ketemu malam, kita mau istirahat. Nah, di situ Koko udah ngantuk duluan, dia udah tidur duluan, ketiduran malam pertama. Nah, terus Lala di sini masih main handphone, kayak belum bisa tidur lah Kak, kayak masih scroll TikTok ya kan. Nah, terus di situ kayak ngedenger tuh ada suara, ih rame banget, kayak ada yang ngobrol, rame banget. Sampai aku tuh kayak ngedenger, ih kok ini rame banget ya. Aku itu suasananya cukup sepi ya? Iya, cuman aku mikir lagi, ya mungkin penghuni kos, karena memang di satu lorong gang pertama ini emang rame gitu, rame kayak sendal-sendal. Oh rame banget nih, ada yang ngomong. Sampai aku tuh kayak penasaran. Oh ya udahlah, biarin, mungkin orang depan gitu lagi pada bawa temennya atau apa. Nah, masih main HP, tiba-tiba ada suara nangis. Tiba-tiba kayak kayak gitu, kayak ngerintih gitu. Nah, terus penasaran. Aku pertama ngedenger suara dari arah kamar mandi itu pertama. Tiba-tiba ngilang, kayak ke bawah angin sih, kayak ke hembus gitu kan. Nah, terus dari situ ada suara ketawa. Tapi ketawanya tuh pelan, kayak hehe, kayak gitu. Nah, aku sampai kok ada suara nih. Aku penasaran. Terus di situ aku langsung kepo nih, ya kan, ngedenger dari pintu. Terus aku tiba-tiba suara ketawa itu hilang, lanjut lagi ke suara orang ngobrol, tapi kayak layaknya orang di pasar tuh, rame banget ngobrolnya. Aku ngedenger nih ke tembok-tembok, kok suaranya kayak dari kamar sebelah gitu loh. Jadi kamar aku kan 216, yang sebelah ini 215. Kok berisik banget dari situ. Nah, nggak lama dari situ ada lagi tuh suara orang nangis. Aku makin kayak apa sih, aneh banget. Nah, pas udah aku mau duduk di kasur, karena kan aku turun dari kasur ya. Nah, itu tiba-tiba ada suara ketawa berbarengan sama si Koko. Koko itu udah tidur kan, dia udah tidur. Jadi suara ketawa si cewek, terus si Koko ketawa kayak gini sambil tidur, kayak orang ngigo. Kayak gitu. Aku kaget, aku langsung bangunin. Ayang bangun, aku bilang gitu. Bangun Ayang, lu kenapa? Dia bangun, dia ngomelin aku. Lu yang kenapa? Orang lagi tidur dibangunin, kata dia gitu kan. Ayang, kamu tadi barusan ketawa, aku bilang kayak gitu. Terus aku kasih tahu, Yang, aku ngedenger suara orang ketawa, orang nangis, orang ngobrol, aku bilang kayak gitu, nggak bisa tidur. Ya. Terus si Koko bilang, alah palingan itu cuman orang depan atau tetangga gitu loh, lagi ngobrol atau lagi bercanda lah, atau inilah, kalau memang ada nangis gitu. Aku mikirnya aneh, kayak masa iya sih kalau memang lagi bercanda terus ujung-ujungnya nangis, masa iya sih keluarga berantem tapi kayak orang ngobrol gitu, aneh banget. Terus di situ aku bilang udahlah tidur aja, tidur. Nah dari situ ya udah deh, akhirnya tidur nih, cuman ngeganjel di hati tuh, ngeganjel kayak aneh banget. Udahlah kita tidur, ketemu pagi ngelakukan aktivitas lagi seperti biasa, kerja. Selang beberapa hari ya dari situ, hari ketiga nih, Lala tuh sama seperti biasa, setelah pulang kerja ya kan, pulang kerja langsung seka-seka, mandi, beres-beres segala macem, makan. Nah udah nih, kita sebelum tidur ya kayak biasa ngobrol, main HP segala macem. Tiba-tiba ketemu malam lagi, dan itu persis suaranya di atas jam 12 malam, jam 12 ke atas. Itu posisi di hari yang ketiga nih, si Koko udah tidur juga ya, dia udah tidur duluan karena dia kan capek banget. Nah aku jelasin ya, posisi tidur aku, kasur aku tuh ngadep ke pintu, jadi kaki kita ke arah pintu gitu kakinya. Nah
Pas Koko udah tidur, aku nih masih main HP, tapi aku di bawah main HP. Terus dari situ tiba-tiba ada orang mondar-mandir. Ini jadi pintu kamar aku tuh kelihatan lah, ada celah sedikit. Jadi kan cahaya orang lewat tuh kelihatan ngelangkah gitu. Ada orang mondar-mandir dari arah kiri ke kanan. Nah kalau aku jelasin, kanan ini balkon buat jemur-jemur, kiri itu arah ke ruang tamu lobi bawah gitu buat turun ke tangga. Dia dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah terus aku pikir, itu orang malam-malam ngapain ngejemur gitu. Tapi yang nggak habis pikirnya, dia nyeker Kak. Dia nyeker nggak pakai sendal, terus kakinya itu hitam gosong. Kakinya hitam gosong. Nah itu udah aneh sih, ya kan, aneh. Terus nggak lama dari situ pas ada pergerakan kayak gitu, aku nyeletuk dalam hati tuh, ini orang nggak jelas banget sih, mondar-mandir kayak gitu tengah malam. Tiba-tiba pas aku nyeletuk dalam hati kayak gitu, itu berhenti langkah kakinya pas depan pintu. Berhenti. Iya berhenti, tapi dia masih miring posisinya, masih kayak kakinya tuh ke arah balkon, mau ke arah balkon. Pas nggak lama, berapa detik kemudian, kaki dia ngarah ke depan, pas banget depan pintu. Jadi berbalik dong, ya kan. Nah dari situ langsung ada pergerakan, engsel pintu, diginiin. Tapi nggak begitu kencang, pelan, kayak layaknya orang mau ngedobrak gitu, kayak mau masuk. Aku langsung panik, ayang bangun, lihat itu siapa yang giniin pintu, aku bilang kayak gitu. Niki langsung kaget dong, bangun, hei siapa itu, ngapain di situ, kayak gitu nanya. Nggak lama orang itu langsung berhenti, lari, dia lari ke arah kiri, yang dimana arah kiri itu kan yang ke arah tangga turun ke bawah lobi tuh. Nah di situ aku sempat mikirnya tuh kayak takut lah, namanya orang baru berapa hari pindah ke kosan itu kan, kita nggak tahu situasi kondisi di sana, ngerinya ada maling, atau kita nggak tahu orang sono mikirnya orang baru nih, kita nggak tahu kan. Untung aja pintu dikunci, kalau nggak dikunci mah amit-amit ya, kita nggak tahu kayak gimana gitu loh kalau orang jahat. Dari situ panik tuh ya kan, langsung lah ngontek si Mbak Dewi. Aku ngomong ke si Koko, coba bilang deh ke Mbak Dewi gitu, minta tolong cek CCTV tadi siapa gitu, buat kita lihat nih. Nah kita ngechatnya malam, direspon lah sama Mbak Dewi. Dari situ tuh kita dari kejadian pas itu nggak tidur sampai pagi, nggak tidur, kita begadang karena takut Kak, amit-amit ngerinya orang berusaha jahat, niat jahat kayak gitu kan. Kita begadang sampai pagi, akhirnya Mbak Dewi mungkin udah bangun tidur ya, dia respon lah chat kita pagi-pagi. Pas ngerespon dia bilang, oh ya udah Kak, sini silakan turun, kata dia gitu, silakan turun kan. Pas kita turun ke bawah cek CCTV nih ya kan, cek CCTV, pas dilihat itu kan kamera itu ngarahnya ke lorong, bukan ke kamar ya, tapi dia ke arah jalanan lorong kita nih. Itu nggak ada orang sama sekali di situ. Kagak ada orang yang namanya mondar-mandir atau ngedobrak ginian pintu, nggak ada. Itu di CCTV itu nggak ada sama sekali. Buset. Nah terus di situ kita juga sempat ngomong sama Mbak Dewi kan, Mbak kita mau ngomong nih, tiap malam suka ada suara orang ngobrol berisik kayak gitu. Nah ternyata Mbak Dewi keburuan ngomong juga, kayak ibaratnya nyekat omongan lala gitulah. Dia bilang katanya orang-orang yang depan kamar situ juga pada ngelapor gitu loh, pada ngadu katanya ini dari kamar 216 Nah jadi si Mbak Dewi ini bales chat kita pas pagi-pagi ya kan, oke kakak turun aja ke bawah cek CCTV. Oke nih kita cek CCTV kan, pas nyampe bawah, pas mau ngecek, itu kan kamera CCTV tuh nyorotnya ke lorong, ya kan, nyorot ke lorong bukan ke depan kamar ya. Itu nggak ada sama sekali orang yang mondar-mandir yang lala lihat tengah malam, sama orang yang mau masuk ke pintu, masuk ke kamar lala tuh nggak ada, mau ngedobrak, nggak ada sama sekali di situ. Nah terus kita juga sempat ngomong nih ke Mbak Dewi, Kak itu siapa sih orang tiap malam kok berisik banget,
kayak ada suara ngobrol. Nah terus di situ Lala komplain, kayak nanya ke Kak Dewi, Kak itu siapa sih tiap malam berisik, suka ada yang ngobrol-ngobrol, terus suka ada yang ketawa, nangis kayak gitu, berisik banget. Nah nggak lama si Mbak Dewi ini malah balik komplain ke Lala, katanya yang penduduk kamar-kamar depan itu pada ngadu lewat WhatsApp ke si Mbak Dewi. Terus si Koko nanya dong, emang komplainnya kayak gimana? Kayak gitu. Itu siapa sih penghuni kamar 215 kok berisik banget? Nah langsung di-skat dong sama si Koko. Nah itu 215, sedangkan kita kamar 216, kayak gitu. Udah tuh dari situ si Mbak Dewi langsung ngomong pelan, iya kakak maaf, sebenarnya kamar 215 itu kosong, kayak gitu. Nah aku langsung cengok sama si Koko nih, lihat-lihatan kayak, masa sih? Gak masuk akal, karena yang Lala bilang tadi, dari pertama kita survei, kalau orang itu rame banyak orang naruh sendal, naruh sepatu depan kamarnya gitu. Nah kenapa Lala gak percaya? Karena di depan kamar 215 ini ada beberapa sendal kak, sendal jepit yang layaknya ya orang tinggal di situ. Udah tuh dari situ langsung kayak, oh ya udah deh kak, aku langsung pegangan tuh sama si Koko kayak, ya udah deh, yaudah kita langsung naik tuh ke atas kan, tapi di tangga nih ngedumel kayak, masa sih nggak percaya aku kalau misalkan kamar 2150 kosong. Nah pas kita udah nyampe lantai 2 kan, sebelum masuk kamar aku nih 216 ngelewatin 215 dong. Nah aku ngomong sama Niki, yang masa sih nggak ada yang nempatin, coba deh kita cek dulu kayak gitu kan. Akhirnya tadinya si Niki udah emosi nih mau ngelabrak gitu kan, jangan emosi, pelan-pelan aja. Ya udah akhirnya kita ketok-ketok nih, ketok-ketok, tok-tok-tok, assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Emang itu ada sendal depan tuh, sendal jepit gitu. Kita ketok lagi, tok-tok, assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Nah terus aku sama Niki berusaha mau ngebuka gini nih, ngebuka engselnya kan. Cuman takut, karena ya nggak sopan dong, takutnya ada orang di dalam lagi tidur ya kan. Tapi bener, pas kita giniin nih, itu udah kebuka. Maksudnya nggak ada kekunci gitu, nggak ketahan, kayak bener-bener tinggal ngeplong gitu doang. Pas kita buka, buset dah, itu beneran kosong, nggak ada orang, nggak ada yang nempatin. Dalamnya cuma ada kerangka kasur, terus apa sih, kipas, bangku, pokoknya kayak layaknya gudang di situ tuh. Sampai kita ngelihat ke arah kamar mandi aja itu udah nggak enak banget, udah kayak gelapnya, itu emang nggak ada cahaya sama sekali di situ. Akhirnya kita langsung buru-buru karena si Koko juga takut kan. Ayo udah buru-buru bro, balik, tutup, masuk kamar kunci pintu. Itu langsung kayak kita tegang, pucet, kayak nggak habis pikir. Kita bengong lihat-lihatan, masa sih, yang kayak masih nggak percaya kan, apa yang selama ini kita kan udah jatuhnya udah mungkin udah mau seminggu lah tinggal di situ. Yang kita taunya tuh ada orang, karena emang tiap malam itu selalu ada suara. Selalu ada suara gitu tiap malam kan. Nah udah tuh dari situ aku sama Niki bengong. Terus aku tiba-tiba keingetan nih, mau mempertanyakan hal yang waktu pertama kali kita survei tempat, yang kata si Niki itu apa namanya, nyenter gitu tuh, nyenter di basement. Nah aku tanya, oh iya yang, aku baru ingat, kamu tuh waktu pertama datang survei tempat kamu ngapain sih di basement? Aku udah turun, kamu masih di motor nyenter gini ke lorong yang gelap. Ada apa? Ternyata si Niki ngomong, dia bilang, aku tuh ngedengar orang jalan, katanya gitu. Dia ngedengar suara orang jalan. Cuman pas aku santer-santer nggak ada, cuma kayak ngedeket, kata dia gitu. Terus nggak lama kamu nepok aku dari belakang. Aku langsung kayak mikir, dalam hati tuh kayak aneh banget gitu. Udah tuh dari situ kita lapar lah kak. Udah lapar, takut ya kan. Lapar, takut, terus langsung lah si Koko nih pesen makan. Online kan, pesen makan online. Terus langsung tuh dari situ nggak lama kita ya saling ngobrol biasa. Terus dapet lah
notif nih kalau si Gojek ini udah sampai gitu. Nah nggak lama Niki mau turun mau ambil makan, baru keluar kamar, tiba-tiba udah ngibrit lagi balik, buka pintu, astagfirullahaladzim kata dia gitu. Kenapa Ayang? Mana nasinya, mana makanannya, lapar gitu. Kenapa sini, ada apa? Dia ngomong. Jadi pas dia keluar katanya, pas ngelewatin ruang tamu lantai 2 nih, di situ ada mbak-mbak katanya duduk begini, nunduk ya kan, rambutnya begini gitu. Terus si Niki tuh bilang, misi bu, kayak gitu. Nah baru nginjek tangga 1, 2, 3 langkah, mungkin nginjek tangga 3 langkah dia keinget, oh iya lupa bawa duit gitu. Dia balik badan, ngelihat ke bangku tadi itu nggak ada orang, udah hilang. Logikanya nih, kalau dia masuk kamar itu kan pintu tuh kalau buka pintu tuh kedengeran. Terus kalau misalkan ke arah lorong kita tuh masih jauh jalannya, dan itu tangga tuh nggak jauh dari bangku sih yang mbak-mbak itu duduk. Makanya kenapa Niki bisa ngibrit lari ke kamar. Dari situ Niki langsung bilang, udah yang temenin dong, yang turun ke bawah turunin, maksudnya temenin kayak gitu. Ya udah akhirnya aku temenin dong, dia kan takut. Udahlah, selang beberapa menit udah ngambil makanan, naik lagi ke atas, kita makan nih. Nah kelar makan, namanya kalau lapar kan kita galak, kenyang bego ya kan. Nah kita tuh kelar makan, di situ posisi ngantuk. Aku ngantuk, bener-bener ngantuk karena apa? Semalaman kita begadang ya kan. Nah si Niki nih kelar makan, dia nyebat dulu dia sebatang 2 batang mungkin ya. Aku ngomong, Ayang, aku mau langsung tidur aja deh, capek kan semalam habis begadang, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, si Niki di bawah nih di ubin, aku naik dong ke ranjang ya kan, ke kasur aku naik. Itu baru kayaknya aku merem, gak ada beberapa menit udah digangguin, dibikin erep-erepan aku di situ. Tahu nggak apa yang ada di erep-erepan aku tuh, sosok apa gitu ganggunya? Apa tuh? Jadi gini, pas Lala baru merem itu di erep-erepannya Lala ngeliat ada 3 sosok anak kecil. 3 sosok anak kecil masuk dari pintu, terus dia ke arah lemari sembari nunjuk dia tuh. Karena di lemari itu Lala sama Niki memang ada taruh duit di celengan gitu. Nah, terus di situ 3 anak kecilnya tuh langsung Lala teriakin, "Hei, siapa kamu? Ngapain di situ?" Aku bilang kayak gitu. Nah, di antara 3 ini salah satu ada yang nengok ke Lala, dan dia tuh nengok palanya doang, muter sampai belakang. Palanya muter sampai belakang tapi tangannya masih nunjuk. Nah, terus pas Lala udah teriak ngomong begitu, dia nyamperin Lala dalam keadaan mundur. Kalau maju otomatis badan begini dong, badannya kebalik, itu enggak. Jadi dia mundur, ngadep ke Lala masih sembari nunjuk. Terus dia ngedeketin mukanya ke muka Lala. Terus tau nggak, mukanya itu berubah jadi tua banget. Dia nyengir kayak orang psikopat banget. Terus Lala refleks langsung lantunin ayat Al-Quran. Di situ langsung Lala bacain di situ. Surat Az-Zumar ayat 23. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa zikrullahi Qur'an Az-Zumar. Lala hentak tuh. Dia yang tadinya ketawa nyeringhai, langsung takut, kaget ngelihat Lala bisa fasih nyebut Al-Quran itu. Tuh 3-tiganya lari ke arah pintu kamar mandi. Kabur langsung dia lari. Takut dia pas Lala baca Al-Quran kayak gitu. Dari situ langsung kebangun. Astagfirullahaladzim, Lala bilang. Turun, begitu ini kan bangun, langsung lah turun dari kasur tuh, di ubin jongkok. Lala ngeliat dia tidur pules, si Niki tidur. Lala nenangin diri tuh kayak sembari zikir, astagfirullahaladzim. Kayak kenapa gitu loh, ada apa di kamar ini, ada apa kayak gitu. Nggak lama dari situ tiba-tiba si Niki nih lagi tidur, kayak gitu dia si Niki langsung,
ayang bangun ayang, aku bilang kayak gitu. Ayang bangun, aku bilang. Susah banget bangunin dia, sumpah susah banget. Sampai akhirnya aku ngedeketin muka aku ke kuping dia, aku lantunin bacaan ayat yang tadi, cuman aku bacanya pelan. Nah, tiba-tiba dari situ si Niki kebangun. Langsung bangun. Kebangun dia pas udah aku lantunin tuh ayatnya tuh. Tapi aku bacanya nada pelan ya di situ. Dari situ langsung aku tanya, "Ayang kenapa? Ayang kenapa?" "Istighfar, minum dulu." Aku kasih minum nih dia. Nah, terus dari situ, "Ayang kenapa, ada apa, cerita?" Dia bilang, dia dierep-erep katanya. Dalam hati aku langsung, aduh, astagfirullahaladzim, barusan aku dierep-erepin. Kok dia juga gitu loh. Emang kamu gimana? Coba ceritain. Jadi si Niki itu dierep-erepnya dia, tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang dia lihat tadi di bangku sofa tuh. Yang dia mau ngambil makanan. Itu tiba-tiba. Nah, katanya itu kuntilanak duduk di atas badan dia. Jadi si Niki ini pas rep-repan itu sukma mungkin ya. Sukmanya dia tuh ngelihat kalau badan dia tuh tiduran gitu. Nah, dan gak lama tuh datanglah kuntilanak ini nih. Yang kerok emang tuh kuntilanak. Dia datang tiba-tiba duduk di atas badannya Niki. Sembarinya kayak terus dia kayak begini, kayak ngentak-ngentakin badannya kayak begitu. Makanya kenapa si Niki yang Lala lihat dia tuh kayak dia tuh nahan pas dicepek itu. Nah, terus kata Niki juga ngelihat tiba-tiba ada sosok kaki masuk nih dari pintu, ngehampirin badan dia yang lagi ditindih tuh sama kuntilanak. Terus kakinya itu kayak begini, kayak ngehentak-hentakin. Dan itu tahu nggak, kakinya cuma sampai dengkul, nggak ada badan, nggak ada anggota tubuh lainnya, nggak ada, cuman tok sampai dengkul dan itu gosong. Niki ngomong begitu. Nah, itu kaki yang Lala lihat malam-malam. Yang Lala lihat, yang kata Lala kira, siapa ini malam-malam mondar mandir gitu. Nah, udah dari situ langsung tuh nah, jadi di penglihatannya si Niki itu kuntilanak itu nyekek dia sembari begini. Nah, terus nggak lama ada kaki masuk dari pintu, jalan ke samping badannya Niki sembari gini-gini. Nah, tuh tahu nggak kakinya kayak gimana? Itu kaki nggak ada yang namanya badan, cuman tok sampai dengkul kakinya itu. Nah, terus kenapa Niki tiba-tiba bisa bangun? Karena dia bilang katanya dia ngedengar ada suara kakek-kakek yang ngelantunin ayat Al-Quran di kuping dia. Makanya dia kebangun, terus sosok itu juga kabur ke arah pintu kamar mandi. Selalu kabur ke pintu kamar mandi terus? Iya. Nah, dari situ pas Niki udah cerita, udah ini ya kan, udah tuh ketemulah malam. Lala langsung tuh ngechat bapak Lala kayak, "Assalamualaikum Pak, lagi ngapain?" Aku ngasih tahu, "Pak, Neng tadi habis dierep-erep nih Pak, di sini posisinya. Terus tadi si Niki kayak begini, aku bilang gitu. Nggak lama, bapak langsung bilang, "Mana coba video call?" Kayak gitu. Ya udah kita video call dong. Video call, aku kasih tahu langsung kamera belakang nih, tadi ada sosok ini nih, 3 anak kecil. Dari sini lari ke sini. Terus dia kaburnya ke pintu kamar mandi. Terus ada sosok ini masuk kaki begini, si Niki di sini ngilang juga ke kamar mandi kayak gitu. Sampai aku videoin juga pas di video callnya itu ke arah balkon, aku ke sana, terus aku buka tuh pintu yang kamar 215. Pas dibuka ngeblur kamera belakang tuh. Dah, terus aku tutup. Bapak langsung ini mungkin kayak nenangin anaknya kali ya sembari senyum. "Udah, nggak apa-apa, istirahat aja," kata bapak gitu. Terus, "Beneran Pak, nggak apa-apa, Neng takut." Nah, kayak gitu kan. Udah tuh dari situ, "Iya, udah istirahat aja." Nah, ya udah dong, ngedenger orang tua udah ngomong kayak gitu. Terus bapak juga bilang, "Kamu jangan lupa baca-baca zikir." Ya kan, karena selama ini Lala mungkin kalau pulang kerja capek, lupa baca doa, mungkin bunyi langsung tidur gitu kan.
Udah tuh dari situ iya Pak, akhirnya bapak ngomong suruh istirahat aja, nggak usah diiniin lah, nggak usah dipikirin. Udah tuh ketemulah di jamnya malam nih, ketemu di jamnya malam. Kita kan udah langganan di erep-erep kan, jadi udah tahu nih, udah wanti-wanti, oh kayaknya ntar malam nih bakal kejadian lagi nih. Tapi malam itu setelah teleponan sama bapak video call, nggak ada gangguan apa-apa, Aman tuh ya. aman. Tiba-tiba langsung ngantuk nih, ngantuk banget. Akhirnya ya udahlah, kita doa, paksain buat tidur, pules sampai pagi, nggak ada gangguan apa-apa sama sekali. Nah, akhirnya kita lanjut melakukan aktivitas seperti biasa, kerja, ya kan. Nah, selang besoknya tiba-tiba ada temen aku sama si Koko kepengen main ke kosan. Sebut aja nih, teman aku tuh kategori orang paham, orang bisa gitu ya. Begitu dia main ke kosan, dia bilang, "Idih, rame banget, penuh anjir," kata dia gitu kan. "Apaan yang penuh nih, barang-barang nih adanya kayak begini," gitu. "Kagak, emang lu kagak ngerasa pengep apa?" kata dia. "Nggak nyium bau-bau apa?" kata dia gitu. "Emang apaan? Kamar lu tuh rame," katanya, "rame pocong," katanya. Nah terus Allahu Akbar, kaget, geluduk. Nah terus dari situ langsung tuh si temen aku ini ngomong, katanya dia bilang, "Lu tahu nggak, di kamar mandi itu ada pintu lagi." Jadi yang dia maksud itu portal dimensinya makhluk-makhluk astral itu. Gaib lah ya. Cuman di situ sempat mikir kayak, masa sih. Nggak lama handphone Lala bunyi, ada telepon dari bapak. Tuh temen sore datang kan, bapak nelpon nih. Pas Lala angkat, bapak ngomong, "Halo, assalamualaikum Neng. Neng di mana nih?" Bapak udah di bawah. Ternyata bapak datang ke kosan. Datang bapak tuh ke kosan, tapi nggak ngabarin Lala. Tahu-tahu udah di bawah aja. Udah akhirnya dari situ ngasih tau lah ke anak-anak, ada bapak datang, kata Lala ngomong gitu kan. Akhirnya udah tuh langsung kan, udah sono jemput. Turunlah Lala nih ke bawah. Lala turun ke bawah. Pas ketemu bapak, langsung Lala ajak naik. Bapak nanya pas di tangga tuh kan sembari ngobrol, "Emang di mana sih Neng kamarnya?" Nanya kayak gitu. "Itu Pak, naik 1 lantai lagi." Pas begitu naik nih masuk, itu bapak nyampe sono kagak sama sekali yang namanya buat ngopi kek, duduk kek, ketemu temen-temen teman-teman aku tuh kayaknya enggak. Nyampe situ cuman kayak begini dong, ngeliat kamar mandi, terus ngeliat kamar begini. Terus bapak ke arah balkon, terus ke bapak ngeliat nih kamar 215 dibuka sama bapak, udah ditutup lagi. Tiba-tiba bapak jalan ke arah balkon. Jadi sebelum balkon tuh ada jendela di ujung kan, bapak di situ berdiri. Yang aku lihat bapak tuh cuman begini doang, ngeliatin ke atas, mulut komat kamit, tapi nggak bersuara, cuman kayak orang zikir gitu ya. Tiba-tiba terakhirnya tuh bapak begini, ditiup ke atas gitu. Aku kayak, "Ih bapak ngapain?" dalam hati aku gitu. Udah nyamperin aku, "Dah kelar." "Hah? Apanya yang udah?" Aku bilang gitu. "Apanya yang udah Pak?" "Udah Neng, bapak mau pulang," katanya gitu. "Lah kok cepet banget, nggak mampir dulu ngopi kek apa?" "Enggak, udah ditungguin sama mama," katanya gitu. Udah dong, akhirnya bapak mau pulang. Terus pas turun tangannya aku sempat nanya, "Pak, emang ada apa sih? Neng penasaran," kayak gitu. Nah terus si bapak ngomong, "Bapak tuh pertama kali nginjek kosan kamu dari bawah sampai atas, bapak kayak nginjek tanah," katanya. "Kayak nginjek tanah," katanya. "Kosong tanah apaan Pak? Bapak jangan nakutin dong," kayak gitu kan. "Coba kamu cari tahu," kata bapak gitu. Udah tuh pas nyampe lobi bawah, bapak langsung "Ya udah Neng, bapak pergi dulu ya, assalamualaikum." Ya udah aku jawab, "Ya udah Pak, hati-hati, waalaikumsalam, kalau udah sampai kabarin." Udah tuh selama bapak udah pergi, aku naik tangga tuh sempet mikir kayak tanah apaan ya. Nah
Pas nyampe kamar, nggak lama teman aku nih yang tadi dia bilang, "Lah, sorry ya, gue balik." Dia minta pulang, mungkin ada urusan kali ya. Oh ya udah iya, kalau mau balik hati-hati, ntar kabar-kabar lagi aja kalau mau main kemari gitu kan. Oke siap, udah tuh dia balik ya kan. Gak lama si Niki nanya, "Yang tadi bapak ada ngomong apa?" Nanya gitu. Nah terus aku bilang, "Oh iya, aku baru mau ngomong nih sama kamu. Jadi tadi tuh bapak ngomong sama aku, bapak pertama kali nginjek kosan ini dari bawah sampai atas, bapak tuh kayak nginjek tanah," katanya. Hah, tanah? Nah aku tiba-tiba kepikiran sama ini apa, kartu yang hantu-hantu tuh kan Niki punya kan, yang biasa buat pakai penelusuran tuh. "Oh iya Ayang, coba kamu kocok pakai kartu itu." Kita selama pindah nih nggak pernah kepikiran Kak. Biasa kita kalau mau kemana-kemana pasti cari tahu dong ini apa sih. Misalkan kayak kejadian pertama kali lah yang ngedenger suara ketawa, nangis. Biasanya kita cari tahu tuh. Ini nggak kepikiran sama sekali. Udah hampir seminggu lebih deh kayaknya tuh. Nah udah tuh dari situ ini apa namanya, langsung lah kita ubek-ubek tuh kan, ketimpa-timpa kan. Dapatlah nemu nih kartunya, kocok. Pas lagi ngocok, lompat satu kartu. Pas kita buka, makam kuna. Aku tanya, makam kuna apa Yang? Terus kata ini Niki, dia bilang kalau makam kuna terus itu tanah, berarti dulunya adalah tanah kuburan, lahan pemakaman dulunya. Nah terus dari situ langsung tuh kita konfirmasi sama Mbak Dewi yang punya kosan, kita konfirmasi sama Mbak Dewi yang penjaga kosan. Nah terus kita tanya nih, "Kak, mau tanya, sebelum dibangunnya gedung kosan ini dulunya apa sih?" Itu kita tanya di WhatsApp. Nah si Kak Dewi ini bales, "Oh iya kakak, jadi sebelum dibangunnya gedung ini adalah lahan pemakaman dulunya, jadi kayak tanah kuburan gitu." Nah terus mungkin kenapa ada yang namanya potongan-potongan kaki itu, mungkin dulunya tuh ada inian apa namanya, tertimbun-timbun yang bekas kerusuhan apa tahun 98 di situ, makanya ditimbunnya di situ. Terus nggak lama dibangun lah gedung kayak gitu. Udah tuh dari situ aku langsung kayak, oh alah, aku bilang kayak gitu. Udah malamnya nih ketemulah mungkin jam 9-an kali ya, karena kan aku mau menanyakan kabar bapak, udah nyampe apa belum gitu loh, nyampe rumah. Kan jarak dari Jakarta ke rumahku tuh 2 jaman lah tuh. Udah gitu langsung tuh aku tanya, "Assalamualaikum Pak, udah sampai belum?" Gitu. "Waalaikumsalam, udah nih, udah nyampe." Nah terus gak lama bapak nelpon. Aku ngomong, "Bapak, ini gimana? Ntar Neng malam digangguin gak? Takut." Terus kata bapak, "Udah, tidur aja, jangan lupa baca-baca, zikir," kata bapak gitu. "Udah aman kok," kata bapak. Terus dari situ langsung kayak tiba-tiba nih di batin yang masih ada ragu ya kan, tiba-tiba udah hilang, kayak ngeplong, kayak nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kayak kepikiran wah gue bakal ini nih, enggak. Dari situ terakhir bapak datang sampai 7 bulan bisa tinggal di sana, alhamdulillah nggak ada gangguan-gangguan yang nggak jelas teror kayak begitu. Aman lah ya. Udah aman dari semenjak bapak datang. Udah dari situ udah aman, nggak ada gangguan-gangguan mistis lagi, nggak ada. Itu selama 7 bulan itu berapa kali itu diteror? Itu pas apa namanya, pas awal ini baru pindah berapa hari, terus selang berapa hari lagi, pokoknya selama seminggu tuh sering banget. Jadi hari pertama, kedua itu dikasih teror suara-suara ya kan. Barulah berapa harinya lagi dikasih teror yang kaki bolak-balik. Bandel ya, 5 bulanan gitu ya. Nah besoknya lagi sama suara-suara. Nah selang berapa harinya lagi yang siang-siang kita makan itu tuh ya kan, apa
makan yang si Niki pesan itu yang rep-repan. Iya. Nah itu udah hampir mau seminggu. Jadi kayak hampir waktu 2 minggu itu kita dikasih teror terus. Tapi selang-seling. Kalau yang sering banget malamnya itu suara-suara, lebih ke suara. Orang ngobrol kayak di pasar. Setiap jam 12 malam itu. Jam 12 ke atas. Jam Lu 12 pokoknya ke kayak atas. model ini dah, kayak lagi ada di pedesaan. Buset. Gila. Kayak gitu. Dan sampai yang bikin keselnya lagi, kita ngelapor ke penjaga kos dan orang-orang sekitar juga ngelapor ke penjaga kos. Katanya kamar 216, kamar 215. Yang orang-orang tahu tuh ya kita orang gitu loh. Padahal di 215 tuh nggak ada yang nempatin. Nggak ada yang nempatin. Kocak aku bilang dari situ. Udah. Itu yang laki lu pengen turun kan pasti kan lewatin kamar 215. Iya. Itu posisinya masih rame atau udah benar-benar kosong gitu? Itu Nggak ada memang suara-suara lagi gitu. ya karena siang. Oh, Kalau siang. siang kan orang-orang pada kerja ya. Heeh. Ada beberapa yang tinggal di rumah, mungkin si ibu-ibunya apa. Tapi kebanyakan yang tinggal di sana tuh kalau ini pintu selalu nutup, nggak ada yang kebuka. Jadi kayak kosannya lo gue kayak gitu. Kebanyakan ibu rumah tangga juga yang di sana. Terus apa namanya? Pas kita tiap hari bolak-balik berangkat kerja nih, enjoy kan, nggak ngerasain aneh-aneh. Ya karena di depan kamar 215 itu rame, ada sendal berjejer, ya kita lah mikirnya oh ini mah ada penghuninya. Nggak mikir aneh-aneh kayak gitu. Mungkin udah di setting lah sama yang punya kos kali ya. Wah aku kurang paham ya kalau yang kayak gitu. Biar nggak penghuni pada takut gitu kan. Kayaknya sih itu mungkin sendal-sendal tukang deh kayaknya. Sendal-sendal tukang yang kalau habis ngerapihin kamar kosong kan naro kerangka atau naro apa ke kamar 215 tuh. Kan yang aku bilang itu ternyata jadi gudang. Atau mungkin sendal yang dari bekas ada dari kamar lain ditaruhnya di situ kali atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi selama lu tinggal di situ ada nggak dari omongan tetangga ke lu? Nggak ada. Nggak ada. Masing-masing. Berarti masing-masing diem aja lu semua. Hah? Iya diem, nggak ada yang sama sekali ngomong. Enggak, bahkan kita nggak tahu itu yang tinggal di depan tuh orangnya kayak gimana. Nggak pernah ngeliat. Bener-bener tuh pintu nutup. Kalau udah dalam kamar kayak dalam kamar aja. Kayak gitu. Buset. Horor ya? Gila itu mah. Kamar kalau gua mau udah tinggal situ Aduh. mah boro-boro 7 bulan. Aduh. Seminggu atau 2 minggu juga udah cabut dari situ kalau gua mah. Nah, Gila. gue baru inget nih ya. Si Mbak Dewi itu sempat ngomong yang tinggal di kamar itu nggak ada yang kuat kak. Di kamar 215. Nggak, 216. 216. Nggak ada yang kuat. Terakhir aja tuh kamar kosongnya itu tahun 2019 dan baru diisinya 2022 dan itu kita yang ngisi. Buset. Nggak kuatnya karena itu teror 215. Mungkin orang tuh mempertanyakan kali ya, kayak kok bisa sih penjaga kosannya jujur gini. Ya kan mungkin sebelumnya udah ada yang mempertanyakan dan terkena teror itu. Makanya kenapa Mbak Dewi ini bisa langsung jujur apa adanya. Biar kayak ya udah terserah, lu mau tinggal sini syukur, nggak mau ya udah, mungkin begitu kali ya. Tuh, makanya dia bisa jujur sama Lala. Ini ceritanya cukup creepy juga sih. Gila. Creepy gitu ya. Iya. Aduh. Serem lah. Sebelumnya gue terima kasih nih kak udah berkunjung. Gitu. Iya. Udah boleh main ke tempat kakak di sini. Iya nggak apa-apa, silaturahmi jauh-jauh Iya. ya kak, dari mana kakak? Saya dari Klender. Wih, lumayan jauh lah main ke sini. Aduh, mantep. Nggak apa-apa, silaturahmi kapan lagi ya kan? Iya. Semoga besok masih dikasih sehat, masih bisa ketemu, nanti gantian Lala yang kesana main. Siap, gitu. siap. Pasti gue tunggu dah. Iya. Kita kedatangan tim serem anjir. Anjay. Jangan lupa juga tuh berkunjung juga sob di channelnya tim serem anjir. Channelnya. Oh di situ banyak banget cerita podcast juga ya kak. Jadi di Serem Anjir ini Penelusuran. ada explore, penelusuran, podcast, sama tarot. Tarot. Tuh, iya. Berarti campur ya. Iya, jadi ada 3 segmen ini. Mm. Gitu. Wah jangan lupa juga dipencet
tanda merahnya, subscribe, lonceng juga tuh. Mungkin sampai di sini juga perjumpaan gua kali ini di cerita kupas misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.